untuk pertanyaan terakhir kan Ibu Fitri sama Bu Nazila ini sudah mendapatkan apa yang diinginkan, menjadi seorang akademisi dan juga menjadi perempuan yang sukses. Jadi pesan Ibu terhadap mahasiswi STMH untuk menjadi calon akademisi dan juga perempuan sukses itu seperti apa, Bu? Jangan malas ya, yang pertama jangan malas pastinya ya. Iya. Kemudian harus punya motivasi, punya tujuan ya. Karena setiap saya masuk, saya kan dosen baru sini. Setiap saya masuk ke kelas itu ya, saat perkenalan ditanya motivasinya masuk ke sana apa, itu bingung pasti anak-anak. Berarti kan dia nggak tahu tujuannya mau kemana ya kan? Kalau kita nggak tahu tujuannya mau kemana, pastinya kita bingung. Kayak misalnya kita ke Malang, tapi kita nggak tahu mau kemana tujuannya. Kira-kira menurut kamu itu kita bingung apa nggak di sana? Kalau kita nggak punya tujuan, Ya bingung. ya mau kemana gitu kan? Ya. Jadi sebelum kita berangkat ke Malang, kita harus punya tujuan seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke bahasa Arab, kita harus punya motivasinya dulu apa seperti itu. Biar kita greget untuk mencapai seperti itu. Ya. Kalau menurut Bu Nazila sendiri, Jangan Pesannya malas, itu aja. untuk mahasiswa STMH ya, pertama harus punya mimpi, kedua harus berusaha meraih mimpi itu, ketiga nanti apapun yang didapat harus dijalani, harus konsisten dengan apa yang sudah diraih. Jangan lantas nanti karena seperti yang kita tadi bilang, semuanya tidak bisa kita prediksi, kita akan mendapatkan yang baik atau yang tidak baik. Tapi apapun nanti yang didapat, kurang tidak sesuai dengan ekspektasi pun, apapun sesuai, diterima, dijalani. Karena apa? Karena sebenarnya hidup itu hanya perlu berdamai dengan keadaan. Segala sesuatu yang terjadi tidak bisa kita, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen jadi dosen di tahun ini, saya ingin jadi profesor di tahun ini. Semua tidak bisa didikte oleh kita. Semuanya sudah ada jalannya masing-masing. Nah, agar kita selalu bisa menerima apapun yang terjadi, satu-satunya adalah selalu berdamai dengan keadaan. Jadi seperti itu ya, berdamai dengan keadaan, biar yang menyakitkan tidak merasa sangat sakit, yang menyedihkan tidak merasa sangat sedih, dan yang bahagia pun tidak merasa terlalu bahagia. Semuanya harus ada di taraf sedang-sedang saja. Seperti itu. Terus gini kan, kalau anak-anak itu kan biasanya yang penyebab mereka itu apa ya, nggak semangat di kelas itu karena kadang pelajarannya gitu kan. Terus apa lagi, jurusannya, kalau PGA itu pasti jurusannya gitu. Kalau saya sendiri, di kelasnya saya sendiri. Menurut Bu Fitri itu mau itu susah ataupun mudah, kita jalani ya, kita jalani pastinya ya. Karena kalau di lingkungan akademik itu atau di sekolah atau di lembaga, kita itu pasti akan mendapat yang namanya ujian. Kita belajar dulu baru dapat ujian. Tapi kalau di dunia kan kita gimana? tidak ada ujiannya juga. Bukan, kebalik. Kalau di lembaga itu kita belajar dulu baru dapat ujian. Tapi kalau di kenyataan kita dapat ujian dulu baru bisa belajar seperti itu. Ya, itu aja sih intinya. Ya jangan malas, kemudian harus punya tujuan, punya mimpi agar kita itu greget untuk mencapai mimpi tersebut. Satu lagi mungkin yang melakukan sesuatu itu jangan atas dasar orang lain. Benar. Jangan Harus karena orang dari lain. sini. Misalnya mahasiswa di sini saya masuk jurusan MTI karena kakak saya dari MTI. Jangan sesekali seperti itu. Karena yang bertanggung jawab dengan hidup kita ini bukan orang lain, bahkan bukan orang tua pun. Yang punya tanggung jawab tentang diri kita adalah kita sendiri. Orang tua hanya sebagai pengantar ke tujuan kita, tapi yang menjalani adalah kita. Yang berjalan ke tujuan itu adalah kita. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar orang lain, nanti ketika kita sampai ke tempat itu nyatanya tidak sesuai ekspektasi, maka kita akan menyalahkan orang lain. Kecewa. Karena apa? Karena kita berjalan atas dasar orang lain, seperti itu. Dan lagi-lagi apa ya? Jangan selalu menganggap apa yang belum kita coba itu sulit. Sama, misalnya kita terjadi di semester 1 ya. Ini bisa apa? Ini ditayangkan mungkin nanti di online STMH ya. Kita misalnya semester 1, kita menganggap jurusan HES sulit, jurusan PBA sulit. Saya menganggap, oh saya sekarang masih jurusan KPI karena saya menganggap KPI gampang. Padahal terkadang
apa yang dianggap kita pertama kali gampang belum tentu gampang. Jadi perlu diingat, segalanya harus dijalani dulu, baru di situ akan ada kewajiban sulit dan tidak sulit. Jadi semuanya pasti ada yang namanya sulit, pasti ada yang namanya mudah. Sulit dan mudah itu selalu bergandengan. Jadi tidak mungkin bisa motivasinya. Baik, terima kasih sudah pesan-pesan dan juga pertanyaan saya tadi sudah dijawab dengan semaksimal mungkin sama Ibu, dan terima kasih saya sebagai mahasiswi di Steinha sungguh sangat termotivasi. Jadi seorang perempuan itu tidak hanya di rumah saja dan tidak mengurus keluarga saja, dan menjadi perempuan itu bisa jadi sesuai hatinya saja untuk menambah pekerjaan sendiri lah, intinya tidak harus merawat suami saja. Tapi perlu digarisbawahi, perempuan akademisi bukan berarti bukan berarti harus meninggalkan kewajiban perempuan. Kita harus, perempuan ini terlahir sebagai multi-touching. Itu artinya semuanya serba bisa. Dia bisa menjalankan tugas perempuannya sebagai istri, dia bisa menjalankan tugas perempuannya sebagai ibu, dan dia juga bisa menjalankan tugas perempuannya sebagai perempuan karir. Apalagi sekarang ada yang namanya gender. Jadi perempuan, kita sebagai perempuan tidak boleh selalu mengatakan yang laki-laki saja. Selama kita yang bisa, kenapa tidak? Kita yang maju, kenapa harus menjadi laki-laki? Seperti itu. Jadi itu harus ditanamkan. Tapi lagi-lagi diingat, mau karir seperti apapun, setinggi apapun karir kita, jangan lupakan tugas perempuan yang hakikatnya, yang memang pada dasarnya seperti apa. Pasti anak Santi sudah tahu ya. Banyak takutnya disalahpahamkan. Itu perempuan karir, perempuan akademisi, dia hanya mampu ngajar tanpa mampu yang lain. Tidak. Nah itu banyak yang meragukan loh. Kadang katanya cuma bisa di rumah tapi nggak bisa di luar. Nah, ada juga seperti ini kadang. Ini berbicara tentang perempuan ya, maaf kalau panjang nanti dikat aja. Nah, misalnya kayak gini, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya perempuan ada di dapur. Iya kan, nggak seperti itu. Itu perlu kalian ketahui bahwasanya perempuan, oke, perempuan itu memang kerjanya di dapur, memasak, bikin bumbu, tapi harus tahu beda antara orang membuat bumbu, perempuan yang sekolahnya tinggi dengan mereka yang sekolahnya rendah. Apalagi saat ini perempuan itu adalah laki kehidupan. Kalian harus tahu, anak-anak bangsa terlahir dari lahir kita sebagai perempuan. Mereka yang cerdas karena terlahir dari ibu yang cerdas. Oke, mungkin ibu kita tidak secerdas yang sekarang ya, karena ibu kita sudah kelahiran tahun-tahun lalu, tapi kita tidak boleh mengikuti itu. Kita harus memperbaiki karena zaman terus berkembang, ilmu pengetahuan terus berkembang, semuanya berkembang, maka pola-pola pemikiran, sudah nggak usah sekolah, yang penting lulus SMA, nanti tetap jadi istri, nanti masak-masak, nanti ngelayat apalah. Jangan, selama ada waktu, ada kesempatan, ayo kita kuliah sampai S2, sampai S3. Kenapa? Karena perempuan adalah pemimpin kehidupan. Kita yang akan memberikan orang-orang yang cerdas. Anak, saya pernah baca di suatu buku hasil penelitian bahwasanya kecerdasan itu diakibatkan oleh gen seorang ibu. Itu kecerdasan. Nah, kalau bakat itu terlahir dari gennya seorang bapak. Jadi kalau menginginkan anaknya cerdas, maka kita harus jadi orang yang cerdas terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu. Baik sahabat, nah demikianlah penyampaian dari dua dosen Steinha ini, yakni Bu Fitri dan juga Bu Nazira. Semoga apa yang mereka sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.